Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya hari ini dan saya ucapkan selamat tahun baru buat kalian semuanya. Dan kita sudah memasuki hari keempat dari tahun 2022 dan pastinya banyak hal yang akan kamu kerjakan untuk meraih mimpi dan tujuan dalam hidup kamu. So, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu waspada dengan lingkungan di sekitar kita. Namun hal yang paling penting juga adalah bahwa tetap jaga hati kita. Kita sudah masuk dalam tahun yang baru dan tentunya dengan hati dan pikiran yang baru juga. Jadi biarlah semuanya kita tanggalkan, baik itu kemarahan, iri hati, dan yang terpenting adalah perasaan sakit hati atau disakiti. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutin video kali ini, pastikan untuk kalian tetap subscribe, like, comment, and share supaya kamu dapetin video-video terupdate dari saya. Well, emang gak mudah sih untuk ngelupain semuanya itu. Tapi mari kita coba renungkan sejenak. Kalau luka gara-gara jatuh dari sepeda, mungkin masih bisa diatasi dengan dikasih obat merah biar cepat kering lukanya. Nah, bagaimana kalau luka karena sakit hati? Apa dong obat merahnya? Baik teman-teman, kadangkala untuk mengatasi rasa sakit hati ini memang tidak mudah dengan cara-cara yang kita lakukan. Seringkali susah bagi kita untuk kita melupakan apa yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan. Tentunya adalah ketika orang-orang yang menyakiti diri kita, mungkin membuli dengan perkataan atau mungkin memburukkan hidup kita. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa di tahun yang baru ini, biarlah kita bebas dari sakit hati. Kita bebas dari luka-luka akibat masa lalu. Karena kita tahu bahwa 2021 sudah terlewati dan kita memasuki tahun 2022. Saya berharap biarlah tahun 2022 ini kalian bebas dari rasa sakit hati. Tetapi persoalannya bagaimana kita mengatasi rasa sakit hati itu. Itu sebabnya saya katakan kepada kalian semuanya tetap kuat di tahun yang baru ini. Sebab kita tahu bahwa masih ada 361 hari lagi untuk kita menjalani kehidupan ini dengan bebas dari rasa sakit hati. Yang pertama mungkin kita cuma bisa menangis aja ya. Maksudnya yaitu keluarkan semua unek-unek kita. Mau nangis sejadi-jadinya sekalian pun juga nggak jadi masalah. Karena sakit hati kalau dipendam akan berkerak di dalam hati kita. Dan sakit hati yang dikeluarkan itu akan lebih mudah untuk dipulihkan. Makanya seorang psikiater biasanya mancing-mancing supaya sakit hati atau mungkin unek-unek kita itu bisa terkeluarkan. Dan kita bisa curhat sama teman kita. Atau sekalian aja ngomong sama orang yang nyakitin kita biar beres semuanya. Tapi perlu diingat juga bahwa hanya orang yang dapat dipercaya saja sama kalian yang bisa buat kita curhat kepada dia. Itu sebabnya saya katakan kepada kalian, nggak apa-apa kalau kalian harus menangis karena disakiti atau tersakiti. Itu sebabnya keluarkan semua apa yang ada di dalam diri kita. Tapi pastikan kita curhat kepada orang yang tepat. Baiklah, nah yang kedua yaitu apa? Berpikir positif. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. 2022 masih berpikiran negatif, sudah nggak zamannya lagi. Itu sebabnya pastikan engkau punya pikiran yang positif. Apa itu berpikir positif? Nah, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti karena ada pelajaran yang baik buat kita. Mungkin kita perlu koreksi diri kita. Mungkin suatu teguran untuk membangun kita. Mungkin itu juga sebuah tantangan atau ujian untuk mengubah karakter buruk kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang benar, apa yang kudus, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu sebabnya penting untuk kita selalu berpikir positif. Yang berikutnya yaitu adalah tutup pintu. Loh, apa maksudnya dengan tutup pintu? Ntar kalau ada tamu datang bagaimana dong? Maksudnya tutup pintu itu adalah hati kita, ya. Hati kita tertutup buat pekerjaan si iblis, terutama dalam pikiran kita. Jangan biarkan sakit hati itu dipupuk terus dan disirami sehingga bertumbuh jadi pohon kepahitan. Sudahlah, jangan berpikir yang sakit-sakit terus. Coba pikirkan yang terbaik yang ada dalam kehidupan kita. Berpikir positif itu akan membawa hidup kita kepada sebuah kemenangan yang dapat kita raih. Mungkin kalau kalian seorang cowok, mungkin selalu berpikir begini, aduh, semua perempuan menolak cintaku. Semua cewek yang aku suka mencibir aku. Sakit hati aku. Lebih baik aku jadi gay. Loh. Emang harus gitu? Justru sebaliknya, hal itu harus membuat kamu terpacu untuk bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik. Oke? Yang berikutnya adalah pikirkanlah hal yang baik. Kalau mungkin kalian mengalami tantangan, kesulitan di tahun 2021 yang lalu, dan pastikan
tahun 2022 ini ubah pikiran kita. Pikirkan yang baik, percaya bahwa masih ada harapan, bahwa masih ada jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa terlalu banyak yang Tuhan dapat berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya berpikirlah secara positif dalam hidup ini. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke? Nah, kalau kalian berpikir bahwa emangnya kita ini orang sempurna yang gak bisa nyakitin orang lain, belajar dari Yusuf. Yusuf pernah bilang, aku inikah pengganti Tuhan? Maksudnya, kalau saya bisa sakitin orang lain, kenapa waktu orang sakitin saya harus sakit hati? Saya juga bisa salah kok. Jadi kenapa kalau orang buat salah sama saya mesti marah? Yusuf juga bilang begini, kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merubahnya untuk kebaikan. Nah, yang berikutnya yaitu adalah apa? Semangat untuk bangkit. Kalau hati kamu bersih, Tuhan pasti memberkati kamu secara luar biasa. Kalau kamu sakit hati, kamu akan berakhir di obat-obatan, seks bebas, dan pergaulan-pergaulan buruk yang lainnya. Tapi kalau kamu bisa bangkit, saya percaya kamu pasti bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir yaitu apa? Sakit hati itu datang untuk pergi. Jadi buat apa ditahan-tahan? Biarin aja pergi, gak ada untungnya kok. Yang ada malah apa? Merugikan kita. Itulah sebabnya pengkhotbah juga pernah berkata begini, bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sama halnya dengan sakit hati. Nah, sekarang caranya gimana supaya kita bebas dari sakit hati di tahun 2022? Nah, sekarang coba ambil kertas, lalu kemudian bikin catatan sakit hati 6 kolom, ya. Bikin catatan sakit hati 6 kolom. Nah, kolom pertama itu kamu tulis nama orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Nah, kolom yang kedua yaitu apa? Hal-hal apa saja yang menyakitkan dan apa yang telah dilakukan mereka kepada kamu. Dan berikutnya kolom yang ketiga yaitu tulis hal-hal yang mungkin menyakitkan yang pernah kamu lakukan kepada mereka. Kadang kita suka lupa, kalau kita pun tanpa sadar suka melakukan hal-hal yang membuat mereka juga tersinggung, jengkel dan sakit hati. Contohnya malas membantu, nggak berterima kasih, suka ngebanyol keterlaluan dan sebagainya. Ya, jadi perlu diingat baik-baik. Bukan cuma mereka saja yang selalu kita salahkan, tapi coba cek diri kita, apakah kita juga pernah buat salah kepada mereka. Kolom keempat, kamu juga harus tulis ini. Sadari bahwa pernah nggak kamu berpikir kalau Tuhan itu bisa sakit hati? Contohnya begini, emang enak memberkati manusia dan manusia malah menyembah patung? Emang enak menolong manusia sementara manusia kadangkala memaki-maki Tuhan? Nah, coba pikirkan baik-baik mengenai hal ini. Emang enak berniat menolong manusia, malah disalib? Emang enak dikhianati murid sendiri? Emang enak disangkal sama sahabat sendiri? Emang enak dibenci manusia yang dia cintai? Nah, firman Tuhan juga berkata bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sadarilah bahwa kita juga suka pernah menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kita, dengan melalaikan tugas-tugas kita, dan dengan tidak memperdulikan Dia. Kolom yang kelima yaitu apa? Lihat daftar itu, berdoa minta ampun pada Tuhan dan minta ampun pada orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau perlu, kamu hubungi mereka semua dan minta maaf, minta ampun. Supaya apa? Semuanya jadi clear dan bersih. Lihat lagi daftar itu, baca apa yang bikin kamu sakit hati. Lalu kemudian robek dan bakar. Lalu kemudian berdoa, ampuni mereka. Ya, jangan pernah ingat-ingat lagi. Karena Tuhan sudah melakukannya bagi kamu terlebih dahulu. Tuhan mengampuni kamu lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. So, dengan kita melakukan seperti ini, saya percaya bahwa Roh Kudus akan membantu kamu untuk menemukan jati diri kamu yang sesungguhnya. Sehingga kamu nggak gampang lagi patah arang, nggak gampang lagi menyerah dan sebagainya. Karena kita percaya bahwa 2022 biar ini menjadi tahun kesembuhan dan pemulihan bagi kita dari sakit hati, dari kemarahan dan sebagainya, dan hidup terus diberkati oleh Tuhan. Baiklah teman-teman, kalau kalian dapat sesuatu dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan pastikan kamu akan dapatkan video-video terupdate dari saya. Sampai ketemu lagi. God bless you.